Yesus, saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Saya yakin luar biasa karena dari depan saya bisa lihat senyum-senyum yang luar biasa, saudara. Coba yang sebelahnya nggak senyum dicolek dulu. Yang sebelahnya nggak senyum coba dicolek dulu. Lihat, ada nggak yang sebelahnya nggak senyum nih? Ada nggak yang cemberut nih? Nggak ada ya, saudara ya. Nggak ada ya. Yang bersuka cita angkat tangannya. Bilang Tuhan Yesus baik. Bapak saudara, beberapa hari ini saya diingatkan sesuatu yang sebenarnya sudah lama untuk Tuhan minta untuk saya sampaikan dalam hati saya. Kencang sekali. Tapi selama ini saya selalu kayaknya nanti. Tapi di hari Selasa kemarin konfirmasi demi konfirmasi banyak sekali, dan saya bilang ya Tuhan, kalau Tuhan mau kita belajar tentang ini, kita mau belajar tentang ini. Ya, Bapak saudara ya. Di Yakobus 4 ayat 8 dikatakan seperti ini. Saya harap saya nggak kelamaan ya hari ini karena banyak sekali yang mau saya sampaikan, saudara. Sampai jam 3 kita di sini. Boleh? Boleh. Di Yakobus 4 ayat 8 dikatakan seperti ini, saudara, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada siapa? Kepada siapa? Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, betul ya? Ini Yakobus 4 ayat 8. Jadi waktu saya pelajari ayat ini, berarti kita mengerti kitalah yang menentukan seberapa dekat kita dengan Tuhan. Saya bilang gini, kalau jarak dari antara manusia dan Tuhan 1000 langkah, saya berani ngomong seperti itu. Tuhan sudah mengambil 999 langkah untuk datang kepada kita. Tinggal 1 langkah terakhir. Apakah kita mau mendekat atau enggak? Ya. Jadi di Yakobus ini bilang waktu kita mau mendekat sama Tuhan, Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Saya kira percaya kita semua pernah mendengar cerita tentang anak yang hilang, saudara. Saya nggak buka panjang lebar di awal ya, saudara. Waktu si anak kembali, apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya berlari mendapatkan si anak. Sama halnya dengan kita. Waktu kita mau datang sama Tuhan, Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan nggak bilang gini, sedikit lagi Fit, sedikit lagi. No. Waktu Tuhan lihat kita mau kembali sama Tuhan, Dia berlari mendekat kepada kita. Jadi sekali lagi nih, kita yang menentukan seberapa dekat kita sama Tuhan. Ya, betul ya. Apakah kita mau punya hubungan yang intim? Apakah kita mau punya hubungan yang dekat? Atau kita hanya mau punya hubungan yang kasual aja? Yang kasual aja. Ya, betul ya. Kasual itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul, kasual itu artinya bersifat santai, fleksibel, tidak tetap, ya, sementara atau sederhana. Ini arti dari kasual. Ya, mungkin kalau kita sebentar lagi kan mau Natal ya, dress code-nya apa nih? Dress code-nya kasual aja, nah, gitu kan. Berarti apa? Santai, yang santai aja, nggak usah terlalu gimana, yang biasa-biasa aja. Ya, bagus saudara ya. Tapi di awal tahun 2000-an ada satu konsep kekristenan yang familiar disebut casual Christianity. Kekristenan yang kasual, saudara. Hari ini kita mau belajar nih, baik atau enggak nih kekristenan yang kasual itu. Dan pertanyaan yang lebih dalam, apakah kita termasuk ke dalam sini? Yang mau belajar katakan amin. Saya bilang kita semua belajar, saya juga masih belajar. Ya, bagus ya. Saya pelajari setidaknya ada 3 ciri casual Christianity atau kekristenan yang kasual atau kekristenan yang santai. Ada 3 ciri. Yang pertama, bagus saudara, yang pertama, berkat yes, komitmen no. Ya. Bagus saudara, Yohanes 6 ayat 23 sampai 26 ini bercerita tentang peristiwa setelah Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Ya, ini kejadian setelahnya. Ya, ayat 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Jadi mujizat itu tersiar kemana-mana.
Dan banyak orang juga ingin datang, saudara. Mereka berduyun-duyun datang ke tempat di mana mujizat itu terjadi. Mereka berduyun-duyun datang ke tempat di mana Yesus mengucap syukur dan memecah-mecah roti. Mereka datang ke sana. Ya, ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-murid juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ya, mencari Yesus. Ya, 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus bilang, kamu datang ke aku, kamu cari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, enggak, tapi karena kamu sudah kenyang. Makanya kamu cari aku. Ya, Yesus menegur orang banyak yang mengikuti dia hanya karena kenyang. Ya, saudara. Mereka nggak peduli Yesus sebenarnya siapa, enggak. Yang mereka peduli kebutuhan jasmani mereka. Saya juga mau roti itu. Saya juga mau kenyang tanpa ngapa-ngapain. Cuma duduk kenyang. Siapa yang nggak mau? Mereka datang mencari Yesus hanya karena ada kebutuhan. Ini ciri pertama kasual Kristianiti, saudara. Ini ciri pertama kekristenan yang kasual, kekristenan yang santai, hanya mau berkat, 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 berkat. Saya bilang gini, Pak Bu, mohon izin, saya bukan orang yang menentang berkat, enggak. Saya juga setiap hari berdoa untuk berkat. Tapi kekristenan bukan hanya tentang berkat, berkat, dan berkat. Bukan hanya tentang itu. Ya, saudara, bukan hanya yang penting saya senang, yang penting saya kenyang, bukan itu. Bukan itu. Ya. Yesus bukan hanya memberi berkat, Dia juga adalah Tuhan yang layak untuk ditaati. Mengerti katakan amin? Bapak saudara, siapa yang punya teman, gak usah angkat tangan ya. Siapa yang punya teman yang kalau butuh aja baru datang? Nah, ada nggak? Dari sini saya lihat ada senyum-senyum merona ya, Bapak saudara ya. Ada nggak? Pernah ngalamin nggak teman yang seperti itu? Kalau lagi butuh aja baru datang. Kalau pas lagi senang, lagi sehat, lagi happy, wow, nggak pernah ada kabarnya. Gimana rasanya punya teman seperti itu? Gimana rasanya? Enak nggak? Nggak enak kan? Nggak enak kan? Tapi kita boleh jujur, terkadang kita pun menjadi seperti teman itu. Kita datang sama Yesus, berdoa sungguh-sungguh waktu kita lagi sakit, kita lagi butuh, kita lagi ada masalah. Tapi waktu semuanya baik, waduh, berdoa nanti dulu. Doa tengah minggu, aduh nanti dulu. Baca Alkitab, aduh nanti dulu. Saya bilang ini, Pak Bu, mohon izin ya, jangan jadikan Yesus hanya sebagai mesin ATM yang saat kita butuh kita datang, tapi saat kita senang kita lupakan. No. Mengerti katakan amin? Ya, maksudnya karena faktanya mengikuti Yesus itu penuh dengan komitmen. Saudara, di Lukas 15 ayat 20 sampai 22 sekali lagi saya bahas tentang anak yang hilang, saudara, karena ini lagi merema banget. Dari hari Selasa kemarin di worship night kita itu merema sekali ya, saudara ya. Di sini digambarkan sebuah kasih Bapa yang mana waktu kita datang kepada Bapa tidak ada syaratnya, tidak ada komitmennya. Ya, saudara. Di Lukas 15 ayat 20 sampai 22 saya bacakan ya. Maka bangkitlah ia, si anak itu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Lihat, waktu si anak mau kembali, si bapak nggak pikir-pikir lagi, nggak bilang gini, aduh, saudara, mari kita bayangkan ya, anak ini sebelum kembali dia bekerja sebagai seorang penjaga babi. Jadi kebayang gimana kotornya, kebayang gimana baunya. Tapi waktu dia kembali kepada bapak nggak bilang gini, "Yesus, mandi dulu, baru sini, mandi dulu, kotor bau tuh," nggak kayak gitu. Tapi waktu dia kembali, bapaknya pun berlari mendapatkan. Bapaknya nggak peduli seberapa kotor, seberapa hina, seberapa jijik, nggak dipeluk dan dicium.
Waktu kita kembali sama Bapa, nggak ada syaratnya. Oleh karena itu kita sering mendengar kata unconditional love, kasih tak bersyarat. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun situasi kita, datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa, Bapa terima. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapa terima, ya, Bapa terima. Tuhan kita nggak bilang gini, beresin dulu yang ini, baru datang sama saya. Enggak kayak gitu. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ, Bapak. Setelah Bapak ini menerima anaknya, saat anaknya masuk ke dalam rumah Bapak, tetap ada komitmen untuk mengikuti aturan di rumah Bapaknya. Hanya karena si Bapak mengasihi si anak, tidak berarti si Bapak akan mengizinkan itu anak mabok-mabokan lagi di rumah. Bukan berarti si Bapak akan membiarkan si anak hidup seenak-enaknya lagi di rumah. No. Di dalam rumah Bapak ada komitmen. Ya, si anak gak ada syarat apapun untuk kembali kepada Bapak, tapi masuk ke rumah Bapak ada komitmen untuk mengikuti aturan yang ada di rumah itu. Saya mau bilang di rumah Bapak ada komitmen. Saya mau bilang pelayanan ada komitmen. Ikut Tuhan tuh ada komitmennya. Ya, maksudnya apa komitmennya untuk ikut pelayanan? Doa tengah minggu, datang tepat waktu, persiapkan bagian masing-masing. Untuk pemain musik, ngulik. Untuk multimedia, siapkan semua. Untuk bagian sound, siapkan semua. Apalagi mengikuti aturan yang ada. Itu kan komitmen. Benar apa benar? Belakangan saya mulai terkaget-kaget ya maksud saya. Kenapa? Karena kesini-sini saya lihat ada begitu banyak orang yang maunya pelayanan tapi nggak ada komitmennya. Nggak ada komitmen. Datang ibadah jamnya suka hati, nggak ngulik apa segala macam. Oh banyak maksudnya. Banyak. Ya, banyak. Lalu waktu saya sampaikan ini loh ada komitmen yang gini, ujungnya aduh Pak kok repot banget ya mau pelayanan aja. Mohon maaf. Buat saya rindu sekali semua untuk terlibat pelayanan. Tapi kalau hanya untuk komitmen ikut pelayanan aja repot, saya bilang gak usah ikut pelayanan, gak apa-apa. Nanti katakan apa? Waduh, hari ini keras banget. Gak apa-apa, Ustaz. Firman Tuhan berkata, di akhir zaman ada orang-orang yang mencari guru-guru yang hanya menyukakan telinga mereka. Saya berharap di VOT enggak. Kalau keras-keras, kita belajar sama-sama. Yang mau belajar katakan amin. Soalnya kiri kanan bilang, belajar. Soalnya kiri kanan, belajar. Ya. Sudah. Dan saya mau bilang seperti ini, kekristenan yang dewasa itu kekristenan yang rindu untuk terlibat pelayanan. Jangan kecilkan skup pelayanan hanya di gereja ya. Di luar sana juga kita melayani. Di pekerjaan kita melayani. Di keluarga kita apalagi kita melayani. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, ambil sebuah inisiatif untuk melayani. Jangan jadi orang Kristen yang santai. Santai aja. Sekali lagi, mengikut Yesus ada komitmennya. Dan teman-teman dari casual Christianity atau kekristenan yang kaku, kekristenan yang santai, kekristenan yang kasual itu, dia ngomong seperti ini. Boleh next. Saya mau ikut Yesus, tapi kalau komitmen nanti dulu. Saya mau ikut Yesus, tapi kalau harus bangun lebih pagi di hari Minggu, nanti dulu. Saya mau ikut Yesus, tapi kalau harus ikut pertemuan doa, nanti dulu. Saya mau ikut Yesus, tapi kalau harus baca Alkitab, nanti dulu. Saya mau ikut Yesus selama Yesus tidak ganggu waktu saya. Saya mau ikut Yesus selama perasaan saya nyaman, gak usah ngampunin, gak usah. Saya mau ikut Yesus selama saya tidak perlu mengorbankan apapun. Nah, ini kekristenan yang santai sekali. Di Matius 19 ayat 16 sampai 22 dikatakan seperti ini. Ini adalah kisah di mana ada orang muda yang kaya datang kepada Yesus. Saya bacakan ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru,
perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Ini bukan orang muda biasa-biasa ya, tapi orang muda yang mengerti hukum Taurat, yang mengerti hukumnya Tuhan. Dia bilang semuanya sudah kuturuti, guru. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Pertanyaannya simpel, apakah Yesus menginginkan harta orang ini? Pertanyaan yang sama untuk kita, apakah Yesus menginginkan harta kita? No, gak butuh. Lalu semua dari dia kok. Yesus gak butuh. Tapi yang Yesus mau apa? Seluruh hidup kita. Yesus mau seluruh hidup kita untuk dia. Uang, waktu, tenaga itu indikatornya. Indikatornya. Gak mungkin orang ngomong gini, ku serahkan seluruh hidupku, ya, tapi keberatan untuk memberikan waktunya. Boleh next. Gak mungkin ada orang bilang, ku serahkan hidupku seluruhnya, tapi keberatan untuk mengorbankan tenaganya. Bahkan gak mungkin ada orang bilang, ku serahkan seluruh hidupku kepadamu, tapi keberatan untuk mengorbankan uangnya. Saya tahu ini berat, saudara. Tapi saya mau VOT menjadi gereja yang dewasa. Ya, maksudnya itu indikatornya. Hanya indikatornya aja ya. Karena apa yang ada dalam hati itu terpancar keluar melalui tindakan kita. Apa yang ada dalam hati itu terpancar keluar melalui tindakan kita. Maksudnya buat yang ikut VOT dari beberapa atau tahun-tahun yang lama, maksudnya ya, saya di VOT kan udah 10 tahun ya, maksudnya sebagian waktu saya habiskan sebagai anak musik, maksudnya kalau di kita anak musik ini, saya yakin percaya Bang Frato juga pasti ngalamin. Ada istilah kayak gini, bro, sore ini datang terlambat. Oh jangan terlambat tuh bro. Gak apa-apa lah terlambat. Kan Tuhan lihat hati. Ya bener gak Bang? Ada ya. Datang pelayanan gak ngulik, maksudnya gak ngulik. Bro kok gak ngulik? Gak apa-apa lah bro. Yang penting kan Tuhan lihat hati. Saya bilang gini Pak Bu, kalau dari hati kita benar ingin memberikan yang terbaik, pasti akan mengusahakan untuk nggak terlambat. Kalau dari hati kita ingin memberikan yang terbaik, pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Gak mungkin kita bilang hati saya ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tapi nggak pernah datang tepat waktu, nggak pernah ya segala sesuatu, nggak pernah, nggak mungkin. Ya, saya kira percaya apa yang ada dalam hati itu terpancar keluar. Oleh karena itu kita bisa melihat kalau ada orang yang senyumnya luar biasa, ya, kita tahu wah hatinya bergembira karena Tuhan. Tapi kalau ada orang yang datang ke gereja, asyir udah kasih senyum happy Sunday, shalom, happy Sunday, orang cuma gak mungkin ada sukacita. Mengerti katakan amin. Ya, maksudnya sekali lagi apa yang dalam hati itu terpancar keluar. Jadi yang pertama, ciri kasual Kristen atau kekristenan yang kasual, kekristenan yang santai, itu fokus pada berkat, tapi tidak suka berkomitmen, nggak suka bayar harga, nggak suka pikul salib, nggak suka capek, nggak suka. Yang kedua, cirinya adalah ibadah yes, bertobat no. Ya, ibadah yes, bertobat no. Di 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi memfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengenang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kelihatannya ibadah sih, rajin sih, rajin. Orang-orang yang memegang konsep ini bahwa rajin ke gereja, rajin. Bahkan saya mau bilang, mereka bisa hafal lagu-lagu rohani, bisa. Mereka bisa hafal liturgi ibadah, bisa. Tapi kehidupannya tidak pernah berubah. Kenapa? Karena tidak pernah ada pertobatan. Mengerti katakan amin? Ya, terus saya. Mereka bilang gini, saya mau ikut Yesus, mau. Tapi dosa yang ini nggak apa-apa lah ya. Kan cuma satu aja. Kan yang lain udah berhenti. Saya mau ikut Yesus, tapi dosa ini nggak apa-apa lah ya. Saya pegang aja ya, dosa yang ini. Saya tetap lakukan aja, karena saya suka. Karena saya nyaman. Tidak ada pertobatan, Bapak. Ya, saya bilang gini, Bapak. Cara kerja iblis, itu tidak pernah menyuruh kita tinggalkan Yesus. No. Karena dia tahu kalau iblis sudah kita tinggalkan Yesus, kita bilang, oh enggak, saya nggak mau tinggalkan Yesus. Iblis pasti bilang gini, oh ibadah aja, nggak apa-apa. Oh pelayanan aja, nggak apa-apa, pelayanan aja. Silakan pelayanan aja. Tapi kalau dosa sekali-sekali masih boleh. Mau ibadah aja. Mau pelayanan aja. Tapi kalau dosa yang gak ngerugiin orang lain boleh. Tapi kalau dosa untuk kebaikan boleh. Ini yang coba iblis bilang sama kita. Ini nih, cara mainnya seperti ini, lembut, halus banget. Waktu kita lagi jalan, dia nggak suruh putar balik, enggak. Dia nggak suruh putar balik. Tapi disuruh apa? Mencong dikit, nggak apa-apa mencong dikit. Dikit kali ya. Dikit lagi. Oh nggak apa-apa dikit kali ya. Dikit lagi, sampai jauh. Oleh karena itu, waktu Musa ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia ngomong sama Firaun, lepaskan bangsa ini karena kalian mau beribadah. Ya. Lalu apa yang Firaun katakan? Di Keluaran 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Kamu boleh kok berdoa, boleh silakan. Tapi jangan pergi terlalu jauh. Supaya apa? Supaya kalau saya mau tarik balik, kamu gampang kembali. Mengerti katakan amin. Dunia ini bilang seperti ini. Jadi orang Kristen ya biasa-biasa aja lah. Gak usah ekstrim banget lah. Santai aja lu, biasa-biasa aja. Tapi Yesus bilang, aku sudah mati dengan cara yang luar biasa. Bukan supaya kamu hidup biasa-biasa, tapi supaya kamu mengalami hidup yang luar biasa. Ya, Saudara, ayo. Ya. Saya ilustrasikan seperti ini, Anggaplah saya ini sakit, Tuhan. Anggaplah ya. Ilustrasi ya Tuhan ya. Nah, beneran. Anggaplah saya sakit. Lalu setiap minggu saya konsultasi ke dokter, saya cek, saya kontrol ke dokter setiap minggu. Dan dokter memberikan resep obat. Waktu saya pulang, itu obat nggak saya minum. Lalu setelah beberapa bulan saya pikir, kok saya nggak sembuh-sembuh ya? Heran, kok nggak sembuh-sembuh ya? Sama seperti kita, orang Kristen, yang setiap hari Minggu datang ke gereja. Datang sih ke gereja. Tapi
tapi nggak pernah mengalami pertobatan. Nggak pernah mengalami pertobatan. Ya, maksudnya, sehingga tidak pernah terjadi transformasi dalam dirinya. Di akhirnya malah ngomongnya seperti ini. Kan saya sudah lakukan ini Tuhan. Kan saya udah ibadah Tuhan. Kan saya udah nyanyi buat Tuhan. Kan saya udah ikut PPW night Tuhan. Dan Tuhan menjawab di Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini hal yang luar biasa loh, saudara. Ini hal luar biasa loh. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Ini hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, dan nyala daripadaku kamu sekali pembuat apa? Pembuat apa? Pembuat kejahatan. Saya bilang ini Pak, ibadah sejati itu bukan rutinitas, tapi sebuah transformasi. Buah dari ibadah itu pertobatan. Sekali lagi, buah dari ibadah itu pertobatan. Pertanyaannya, setiap kali kita ikut ibadah, apakah terjadi pertobatan? Karena faktanya banyak orang Kristen bertahun-tahun ada di gereja, tapi tidak pernah mengalami perubahan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak pernah mau bertobat. Maaf, sekali lagi saya harus bilang seperti ini. Nanti katakan amin. Jadi setiap minggu apa yang didapat? Yang didapat hanya capek. Bangun pagi di hari libur, di hari minggu bangun pagi untuk ke gereja, tapi nggak dapat apa-apa. Akhirnya cuma rutinitas, cuma gini-gini aja. Iya datang sih ketemu Asya, ikut nyanyi pujian, penyembahan, pulang makan di depan selesai. Nanti kalau ditanya, tadi ibadahnya gimana? Ya gitu sih ibadahnya. Dapat apa tadi pas lagi pergi ke gereja? Ya dapat soto kudus tuh di depan. Karena fokusnya bukan sebuah ibadah. Sekali lagi, buah dari ibadah itu pertobatan. Ya, maksudnya. Dan saya berani bilang seperti ini, mohon maaf, saya berani bilang seperti ini. Indikator pertumbuhan rohani itu bukan hanya lompat-lompat waktu puji-pujian dinaikkan, tapi ada sebuah perubahan hidup. Indikator pertumbuhan rohani bukan cuma haleluya Tuhan Yesus baik, tapi pulang dari ibadahnya masih sama aja. Saya bilang gak bertumbuh. Saya kenal orang-orang yang tidak se-ekspresif itu waktu memuji nyembah Tuhan, tapi ngalamin perubahan dalam kehidupan. Dan itu juga yang saya inginkan terjadi di PPW kita. Kerinduan saya waktu kita datang ke sana bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi, bukan. Tapi pulang dari sana ada sesuatu yang bisa kita bawa. Siapa yang kemarin hadir di PPW kemarin kita? Boleh angkat tangan? Wah, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong, saudara. Tuhan Yesus baik ya. Mau hujan, mau badai ya. Saya ingat Bang Franto datang juga kehujanan, nggak peduli. Yang penting kita mau nyembah Tuhan, yang penting katakan amin. Boleh nggak kita lihat cuplikannya sedikit? Boleh ya? Boleh ya? Boleh, yuk. Boleh. Bapak Ari tolong dibantu Pak. Wow, terima kasih. Kaget. Kaget ya. Multimedia kaget. Oke, ini dia.
Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Wow, luar biasa ya. Saya sih cuma mau bilang, saudara, kita semua datang ke sana gak ada kepentingan apa-apa, cuma menyembah Tuhan aja, cuma mau ambil waktu tenang aja sama Tuhan, cuma mau bilang Tuhan baik, cuma mau bilang Tuhan terima kasih. Udah, itu aja. Gak ada kepentingan apa-apa. Saya mengerti beberapa di antara kita gak bisa hadir karena pekerjaan apa-apa, gak apa-apa. Tapi saya mau bilang, selama kita masih bisa, kalau bisa diusahakan, bisa diatur waktunya, berangkat. Karena setelah ibadah pun ada fellowship yang luar biasa. Kita saling berbagi satu dengan yang lain, kita ngobrol satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, maksudnya saya berharap kita semua punya waktu seperti itu, minimal sebulan sekali, untuk kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan di tengah-tengah minggu. Mengerti katakan amin. Coba kira-kira bilang, ikut. Coba kira-kira, ikut. Ya, betul ya. Satu kerinduan saya, saudara, pulang dari sana ada sesuatu yang bisa kita dapat. Ada sebuah perubahan yang jadi komitmen kita. Oh iya, waktu saya menyembah Tuhan, saya dapat konfirmasi tentang ini, saya merasakan ini. Yuk, jadikan sebuah komitmen untuk semakin dekat sama Tuhan. Ya, maksudnya. Jadi yang kedua, ciri kasual Kristianiti atau kekristenan yang kasual atau kekristenan yang santai itu, saya mau ikut Yesus, tapi mau terus melakukan dosa yang saya suka. Ya, saya mau ikut Yesus tapi dosa yang ini, gak usah lah, saya suka, saya nyaman. Kan yang lain mudah Tuhan, yang ini saya pegang terus. Dan ujungnya tidak pernah ada perubahan, karena tidak pernah ada pertobatan. Yang ketiga, ciri kasual Kristianiti. Yang ketiga, dikasihi yes, mengasihi no. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan seperti ini, karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya mau bilang ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapat pertanyaan, Fit, kalau memberitakan Injil, bersaksi, memuridkan bukan perintah Tuhan, apakah kamu masih tetap mau melakukannya? Setelah selama saya berpikir, saya bilang, saya tetap mau melakukannya. Kenapa? Karena saya mau orang lain pun merasakan kelegaan yang saya rasakan. Saya mau orang lain pun merasakan keindahan yang saya rasakan, kebaikan yang saya rasakan, pertolongan yang saya rasakan. Dasarnya itu kasih. Memberitakan Injil itu dasarnya kasih. Saudara, saya nggak sebut namanya, tapi saya tahu di gereja ada seorang ibu yang luar biasa sekali punya kasih akan jiwa-jiwa. Setiap kali dia bertemu dengan seseorang yang membutuhkan pertolongan, dia akan tolong. Lalu dia akan bagikan imannya. Dia bersaksi tentang bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya. Saya tahu ada seorang ibu di gereja, saya nggak pusing namanya. Buat saya imannya luar biasa. Ya, betul ya. Sekali lagi, motivasi amanat agung itu kasih. Orang-orang kekristenan yang santai ini puas hanya dari gereja. Yang penting saya udah ke gereja, yang penting saya udah kasih persembahan, yang penting saya udah kasih perpuluhan, udah selesai. Tapi ngomongin iman saya, ngomongin bersaksi tentang Yesus, nanti dulu nih. Saya mau ikut Yesus, tapi jangan minta saya bersaksi tentang Yesus ya. Jangan. Nanti saya dijauhin orang-orang. Jangan. Beresiko. Gak usah. Mari bayangkan kalau ada satu ruangan gelap di mana ada satu lampu bohlam yang terang sekali, tapi gak pernah nyala. Bisa menerangi enggak? Enggak. Sama kayak kita. Tuhan tempatkan kita di sini, tapi waktu kita nggak mau bersaksi tentang Yesus, nggak berdampak. Padahal firman Tuhan berkata kita adalah garam dan terang dunia. Berdampak dong. Ya, saudara ya. Setiap kita dipanggil untuk bersaksi. Mungkin nggak semua dipanggil bersaksi melalui mimbar gereja.
Mungkin ada orang-orang yang dipanggil untuk bersaksi melalui doa, ya. Melalui apa lagi? Melalui apa lagi? Menjadi teman yang baik. Ada orang-orang yang dipanggil. Mungkin pelayannya beda-beda, tapi satu poinnya, semua bersaksi tentang kebaikan Yesus. Semua bersaksi tentang apa yang sudah Yesus lakukan di Yerusalem. Nanti katakan amin. Saya teringat akan satu hal ini, penyembahan. Siapa di sini adalah penyembah yang worshiper angkat tangannya? Yang tidak angkat tangan ada siapa nih? Ya, worshiper atau penyembah bukan hanya orang-orang yang bernyanyi ya. Bukan hanya orang-orang yang bernyanyi, tapi semua orang yang mendedikasikan hidupnya untuk hidup sesuai firman Tuhan, itu penyembah teman. Dan semua kita harusnya adalah penyembah. Ya. Saya bilang penyembah itu adalah orang-orang yang ditransformasi. Kalau ada satu orang yang jago banget nyanyi, tapi hidupnya nggak pernah berubah, saya agak ragu untuk memanggil dia penyembah. Mengerti katakan amin. Betul? Ya. Jadi yang ketiga, ciri dari kasual Kristianity. Saya mau ikut Yesus, tapi jangan minta saya bersaksi tentang Yesus ya. Gak usah bersaksi, gak usah. Ya. Sebetulnya Yesus gak pernah memanggil pengikut yang santai. Dia memanggil murid yang sejati. Waktu Yesus panggil Simon Petrus yang adalah nelayan untuk ikut Yesus, dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan jalannya, dia tinggalkan teman-temannya untuk ikut Yesus. Ikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Berani pikul salib, berani punya komitmen, berani berkorban. Di Wahyu 3:16 dikatakan seperti ini. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jangan anggap remeh kehidupan rohani kita, Ustaz. Jangan santai, karena kita memang tidak bisa santai. Di 1 Petrus 5:8 dikatakan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga, tindakan yang aktif. Berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari tindakan yang aktif. Jadi iblis tindakannya aktif. Dia keliling, nyari, jalan terus. Kalau kita sebagai orang Kristen santai-santai, istirahat dulu kali. Istirahat dulu deh baca Alkitabnya. Istirahat dulu deh ibadahnya. Wah, gampang telat. Mengerti katakan amin. Boleh next, saya akan masuk ke dalam kesimpulan. Kita akan masuk dalam kesimpulan. Saya boleh panggil tim puji penyembah untuk mengambil posisi. Saudara, hari ini kita mengerti bahwa ada satu konsep yang bernama casual Christianity atau kekristenan yang santai, kekristenan yang casual. Cirinya yang pertama, hanya mau berkat, tidak mau punya komitmen apapun. Yang kedua, hanya mau ibadah, hanya mau seru-seruan, tapi tidak mau ada pertobatan. Yang ketiga, hanya mau dikasihi, tapi nggak mau mengasihi. Pertanyaan besarnya hari ini, apakah selama ini kita pun seperti ini? Silakan dijawab masing-masing, Ustaz. Buat saya, yang penting saudara pulang bahwa firman ini merema dalam hati dan lakukan. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Mengerti katakan amin. Mengerti boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan ya saudara. Saya boleh panggil kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan mengakhiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biar VOT bukan jadi Kristen yang kasual, bukan jadi Kristen yang suam-suam kuku, bukan jadi Kristen yang kompromi, melainkan jadi murid yang punya komitmen untuk mengikut Yesus. Hidup kudus dalam pertobatan, saling mengasihi, saling melayani. Dan ada satu pujian yang sangat memberkati saya.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang kau ingatkan kepada kami Tuhan. Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti bahwa mengikut Yesus tidak hanya berbicara tentang berkat, tapi ada komitmen yang harus berani kami ambil. Tidak hanya berbicara tentang ibadah, tapi juga sebuah pertobatan. Tidak hanya berbicara tentang bagaimana kami dikasihi, tapi bagaimana kami mengasihi. Ajar kami supaya kami tidak hanya berpikir tentang diri kami sendiri, tapi kami dapat melihat kebutuhan orang lain. Kami dapat melihat orang lain sebagaimana Yesus melihat orang lain. Ajar kami menjadi murid yang sejati, yang hidup kudus, yang setia melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami dapat melayani bukan karena kebaikan, kehebatan, kekuatan kami, tapi hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mulai hari ini Tuhan Yesus, kami declare Tuhan, perubahan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.